Berjumpa lagi bersama channel Solokers. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dan semoga diberi kelancaran rezeki buat sahabat-sahabat semuanya. Untuk kali ini channel Solokers akan memberikan informasi terkini. Jangan lupa subscribe, klik tombol suka, komentar dan bagikan. Aksi protes terhadap Turki yang tolak Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, diwarnai pembakaran salinan atau tiruan Al-Quran di Stockholm, Swedia, Sabtu, 21/10. Demo itu digelar kelompok sayap kanan Swedia di dekat Kedutaan Besar Turki di Stockholm. PM Swedia kecam pembakaran Al-Quran di Stockholm. Sangat tidak sopan. PM Swedia Ulf Kristersson menilai aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm oleh politikus Swedia Rasmus Paludan sebagai tindakan yang sangat tidak sopan. Henrik Montgomery, TT News Agency via Reuters. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm yang dilakukan oleh politikus Swedia Rasmus Paludan di Stockholm pada Sabtu, 21/1 lalu. Menurut Ulf Kristersson, aksi membakar Al-Quran tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi apa yang legal, belum tentu sesuai. Membakar buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan, kata Ulf Kristersson, dilansir dari AFP, Senin, 23/1. Saya ingin mengungkapkan simpati saya untuk semua muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini, sambungnya. Politisi sayap kanan Rasmus Paludan membakar salinan kitab suci umat Islam di depan kedutaan Turki di ibu kota Swedia. Aksi tersebut meningkatkan ketegangan antara Swedia dengan Turki ketika negara Nordik masih membahas tawaran keanggotaan NATO. Buntut dari peristiwa itu, Ankara kemudian membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia dan memanggil Duta Besar Stockholm. Mereka marah lantaran Paludan diizinkan oleh polisi Swedia untuk melakukan protes. Demonstrasi Paludan semakin merusak hubungan ketika Stockholm mencoba meyakinkan Turki sebagai anggota NATO, untuk menyetujui Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer. Tawaran Swedia terhenti di tengah tuntutan Ankara agar Stockholm menyerahkan aktivis Kurdi dan mencegah demonstrasi yang menyerang kepemimpinan Turki. Negara Muslim ramai-ramai menyatakan marah dengan aksi pembakaran Al-Quran itu. Maroko misalnya, mereka mengaku heran dengan pihak berwenang yang telah mengizinkan aksi itu digelar di depan aparat Swedia. Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Dewan Kerjasama Teluk dan Organisasi Kerjasama Islam pun mengutuk peristiwa tersebut. Indonesia menyebut aksi pembakaran Al-Quran itu merupakan tindakan penistaan terhadap kitab suci dan telah melukai serta menodai toleransi umat beragama. Kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab, ujarnya. Puluhan pengunjuk rasa berkumpul di depan konsulat Swedia di Istanbul, tempat mereka membakar bendera Swedia dan meminta Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Stockholm, Sabtu, 21/1 malam. Seorang aktivis Swedia Denmark Paludan yang telah dihukum karena pelecehan rasis, memprovokasi kerusuhan di Swedia tahun lalu ketika dia melakukan tur keliling negara dan membakar salinan Al-Quran di depan umum. Alasan demo anti-Erdogan di Swedia hingga picu pembakaran Al-Quran. Demonstrasi menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan digelar di Swedia memicu kecaman lantaran sampai-sampai menggelar aksi pembakaran Al-Quran. REUTERSTT News Agency, demonstrasi menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan digelar di Stockholm, Swedia, memicu kecaman lantaran sampai-sampai menggelar aksi pembakaran Al-Quran, pada Sabtu, 21/1. Aksi itu dilakukan buntut dari permintaan Erdogan agar Swedia tak lagi melindungi aktivis Partai Pekerja Kurdi, PKK, yang kabur dari Turki ke negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Erdogan sebagai salah satu syarat jika Swedia ingin mendapatkan restu Turki masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Massa berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk besar berwarna merah bertuliskan, "Kita semua PKK".
Turki menganggap PKK sebagai kelompok separatis bahkan organisasi teroris. Selain Turki, Amerika Serikat dan beberapa negara lain juga melarang aktivitas PKK di negaranya. Kami akan terus menentang rencana Swedia bergabung dengan NATO, kata Thomas Peterson, juru bicara aliansi melawan NATO dan salah satu penyelenggara demonstrasi, dilansir Reuters, Senin, 23/1. Berbagai aktivis hingga politikus ikut dalam demonstrasi anti-Erdogan itu. Politikus Swedia Rasmus Paludan yang terkenal anti-Islam bahkan membakar Al-Quran dalam demo tersebut. Merespon hal itu, Turki dan sejumlah negara seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, hingga Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm, 21/1 tulis Kemlu di akun Twitter pada Minggu, 22/1. Ri menyebut aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Indonesia juga menegaskan agar kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Pemerintah Swedia juga mendapat kritikan karena polisi yang berjaga di depan kedutaan besar Turki tidak menghentikan aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Meski begitu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan Paludan membakar Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di Stockholm itu. Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi apa yang legal belum tentu sesuai. Membakar buku suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan, ucap Kristersson. Saya ingin mengungkapkan simpati saya untuk semua muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini, sambungnya. Imbas bakar salinan Al-Quran, warga Turki bakar bendera Swedia. Ratusan demonstran berkumpul di depan kantor konsulat Swedia dan membakar bendera Swedia di Istanbul, Turki pada Sabtu, 21/1. Dalam protes terpisah di Ankara, massa juga melakukan demo di depan kedutaan Swedia. Pedemo meninggalkan karangan bunga hitam di depan gedung kedutaan dengan tulisan, "Say Stop to Islamophobia". Aksi ini terjadi imbas kejadian pembakaran salinan Al-Quran oleh kelompok sayap kanan Swedia di Stockholm. Erdoğan o ağırlığını ortaya koymalı. Tamam mı? Kendimiz mi ne yapacağız yani? Gidelim İsveç'i yakalım. Bizim Kur'an'ımızı... Bekle. Tekbir! Uzaklaş tekbir! Sekian informasi dari channel Solokers kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol suka, komentar, dan bagikan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.